Dan akhirnya setelah berproses, alhamdulillah tadi dari hutang kita yang tadi posisinya hampir 1 miliar, sekarang tinggal 12 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi, saya itu karyawan swasta di perusahaan asing, jadi saya sudah bekerja sekitar 11 tahun di perusahaan asing, dan istri saya Intan ini tadinya juga sama bekerja di perusahaan juga, tapi resign sekarang menjadi ibu rumah tangga. Sebenarnya kalau kita boleh sedikit flashback sedikit, jadi sebelum kita kenal Nasuha itu kita mulai menikah di tahun 2017, dan memang dimana pada saat itu posisi kita masih nggak punya utang Bapak Ibu sama sekali. Tapi memang balik lagi tadi seperti kata Pak Oki bilang, circle itu sangat penting. Dan itu yang kita rasakan, dimana kalau circle-nya nggak baik, otomatis membawa pengaruh yang tidak baik. Nah, pada saat itu kita baru menikah, memang orang tua selalu push, pertama harus punya rumah, punya kendaraan, dan lain sebagainya. Walaupun even itu nyicil. Jadi, lucunya, karena memang sudah di mindset seperti itu, akhirnya kita pun beli kulkas aja, Pak, itu kita nyicil. Saking circle-nya itu nggak baik. Kan itu awal kita nyicil, kemudian setelah itu kita juga beli motor juga sama, nyicil juga. Dan qadarullah-nya setelah mungkin berapa ya, 6 bulan atau mungkin setahun saya punya motor itu hilang. Dan itu balik lagi bahwa tadi karena saya tidak tahu bahwa itu ada efeknya dari riba, makanya saya pikir itu mungkin salah saya, padahal itu mungkin satu efek dari riba itu sendiri. Kemudian 2018 kita coba ngambil rumah karena desakan orang tua juga. Di 2018 ini qadarullah lagi, setelah kita ngambil KPR, kita dapat kabar bahwa orang tuanya istri saya, ibunya itu menderita kanker stadium 2. Jadi tidak lama saya ngambil cicilan KPR, langsung saya dapat kabar itu. Jadi cukup shock juga. Dan balik lagi tadi, karena pengetahuan ilmu tidak ada sama sekali tentang riba, kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya faktor dari itu. Kemudian fast forward ke 2019, kita ngambil lagi utang untuk renovasi rumah pada saat itu. Dan qadarullah-nya setelah sekian kalau nggak salah lama, ibu mertua saya langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi timingnya itu selalu seperti itu, ketika ngambil pinjaman pasti ada sesuatu. Tetapi balik lagi bahwa tadi mungkin kata Ustaz Farhan juga, ada salah satu poin namanya istidraj juga. Memang pada saat itu belum sangat terpuruk sekali, tetapi seperti kita diangkat gitu. Diangkat dalam artian saya bekerja, kemudian seperti dikasih rezeki tambahan gitu. Padahal kita nggak tahu bahwa itu sebenarnya istidraj. Jadi saya bekerja, kemudian karena memang lokasinya jauh, akhirnya saya diberi kendaraan. Istilahnya saya dikasih uang oleh kantor supaya bisa membeli mobil, tapi dengan sistem cicil. Dan akhirnya 2019 itu saya ngambil mobil, walaupun itu nyicil. Setelah itu kemudian tidak lama lagi, 2019 kita nyicil, dan ternyata istri saya harus resign karena anak saya itu gak cocok dengan pembantunya. Jadi mulai dari situ keuangan rumah tangga kami mulai goyang karena saya kerja sendiri. Akhirnya mulai COVID, mulai terpuruk lagi, dan akhirnya istri saya jualan kerja, terus saya juga sendiri. Akhirnya tanpa pengetahuan istri saya, ini benar di posisi ini memang kebanyakan saya yang salah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya selalu mengambil pinjaman tanpa pengetahuan istri saya. Gitu. Saya mengambil pinjaman online pada saat itu, kemudian mengambil restrukturisasi cicilan rumah, semuanya itu saya ambil tanpa pengetahuan istri saya. Jadi benar-benar itu sebagai bagi saya itu dosa yang sangat besar sebenarnya. Kemudian di 2021 makin terburuk, akhirnya lagi saya ngambil cicilan karena balik lagi karena kita minus sebenarnya. Kita udah harus nyicil rumah, nyicil mobil dan lain sebagainya. Akhirnya minus, akhirnya kita ambil pinjaman sampai pada saat saya itu, karena saya takut ya ketahuan istri saya nih HP, karena saya itu beli HP satu lagi untuk supaya istri saya itu nggak tahu bahwa saya itu minjem dari pinjaman online dan lain sebagainya. Akhirnya di tahun lalu, di November 2023, itu HP sebenarnya udah saya simpen baik-baik di mobil sebenarnya. Itu yang jelas saya yakinnya pada saat itu bahwa
HP itu tidak akan pernah istri saya tahu. Tapi memang dan itu bagi saya sekarang saya mensyukuri takdir saya seperti itu. Kenapa? Karena itu mengantarkan saya bertemu dengan Nasuha. Dari HP ini akhirnya HP ini ternyata istri saya tahu HP ini. Dan itu kenapa awalnya istri saya cuma mau nyari chargeran di mobil, nyari chargeran di mobil, dan ternyata membimbing istri saya menemukan HP yang saya sembunyikan sampai saat ini, sampai saat itu, sorry. Dan HP ini itu kalau kita ingat berdua benar yang membuat rumah tangga kita itu benar jatuh di titik paling terendah. Karena isinya itu bukan hanya pinjaman, tapi chat-chat yang mohon maaf itu semua yang memang yang sudah di ranah yang mungkin kalau istri saya ingat itu wow. Oke. Sebenarnya kita itu kalau disuruh sharing kalau ingat hal itu gimana gitu. Kenapa? Karena di chat itu istrinya banyak tadi seperti kata Ustaz Farhan bilang, riba ini menuntun ke arah zina. Dan itu benar-benar di HP itu semua kebongkar dosa-dosa saya yang saya tutupi selama ini. Akhirnya kita berantem hebat sama sekali. Kita ada seminggu itu nggak bicara sama sekali. Kita berantem, kita nggak istilahnya udah karuan lah rumah tangga bos itu. Setelah kita cari-cari, istri saya nemu podcastnya Dedi Kasih Solusi. Akhirnya kita coba cari nih sebenarnya akar permasalahannya dari mana gitu. Kita coba ikut Naswa dulu, itu kita TS-nya di Karawang November 2023 gitu. Dan ternyata setelah kita dengar materi itu dari Coach Hairul dan juga Coach Ustaz Farhan, cocok ternyata. Ini yang salah istilahnya root cause itu akar masalah dari semua masalah kita hadapi selama ini. Akhirnya kita ikut LPO waktu itu di 2 kali saya ikut, pertama di Bandung bulan Desember 2023. Dan ini fotonya yang kedua di Hotel Nuansa Cikarang. Dan ilmu-ilmu yang tadi mungkin diajarkan oleh Coach Ustaz Farhan, Coach Hairul dan Coach Okti juga semuanya itu materi-materi yang kita coba terapkan. Dan setelah LBO ini mungkin boleh next Mas Rian, ini mobil yang saya jual langsung. Jadi ini mobil ini susah sebenarnya saya jual. Kenapa? Karena bagi saya ini prestis, jadi gitu. Walaupun nyicil, cuman pride-nya gengsinya gede gitu. Akhirnya ini saya jual demi apa? Demi meluasasi utang-utang saya gitu pelan-pelan. Setelah itu ini ketemu DC Pak. Ini DC tadi ketika kata Pak Oki, kita DC itu terus sambut. Ini saya ajak ketemu di coffee shop, kita nongkrong bareng, kita ngopi ngobrol dan akhirnya kita kasih buku putih. Dan akhirnya setelah berproses setelah sekian lama, jadi setelah hampir dan sudah setahun sebenarnya pas saat ini, alhamdulillah tadi dari hutang kita yang tadi posisinya hampir 1 miliar, sekarang tinggal 12 juta rupiah. Dan ini mungkin salah satu bukti nyatanya Bu, Pak, Bu, ini bisa dilihat ceritanya ini sangat menarik karena dari semua hutang yang saya punya, ini yang paling luar biasa bagi saya. Kenapa? Jadi setelah ikut LBO itu, saya coba jual aset saya, yang rumah. Tapi qadarullahnya itu dari bulan Desember sampai bulan Agustus kalau nggak salah, itu stuck. Jadi benar-benar itu nggak ada yang nawar, nggak ada yang nanya, bahkan nggak ada yang istilahnya nggak ada yang kontak saya sama sekali. Dan ini mungkin Bapak dan Ibu bisa praktekin, dan tadi yang Coach Bamsu bilang itu riadoh harus dimaksimalkan. Kenapa? Jadi waktu itu di Bekasi lagi diulang nih program riadoh intensif, mengintensitaskan lagi riadoh, karena kan mungkin balik lagi ya kita iman futur naik gitu segala macam. Dan ternyata dari setelah 9 bulan itu stuck. Setelah kami ngikutin riadoh lagi seminggu, itu ada pembeli yang datang tiba-tiba WhatsApp, dan benar-benar nggak disangka itu adalah tetangga depan saya. Dan itu benar-benar saya itu nggak pernah nawarin ke dia sama sekali, nggak pernah ada omongan saya itu mau jual rumah ke dia, nggak ada. Tapi tiba-tiba dia nanya ke saya, Mas, harga rumahnya berapa, dijual, mesti jual atau enggak? Dan itu setelah seminggu saya terapkan lagi ilmu riadoh yang Coach Bamsu ajarkan di ACC dengan sebesar 340 juta dari 440 juta Bu. Dan itu apa ya, saya itu kan ikut LBU 2 kali. Bapak Ibu tahu LBU itu berapa, tapi hasil yang dihasilkan dari LBU ini bisa dilihat berapa kali lipat Bapak Ibu. Itu benar-benar nggak bisa
Saya nggak bisa dihitung lah. Itulah menurut perjalanan kami berdua, dan ya mungkin ada tambahan dari saya. Sorry, saya ngomong dulu agak semangat sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi sudah cukup lengkap ya dari suami saya, cerita perjalanan kami sampai mengenal Nasuha itu bagaimana. Saya mungkin tidak terlalu bisa merasakan apa yang Ibu Bapak rasakan saat ini, cuma mungkin ada kemiripan gitu. Tapi saya cuma mau menyemangati, ayo kita sama-sama tidak terus-terusan bersedih, cari ilmunya, kemudian dekati orang-orang yang memang vibe-nya positif gitu ya. Kemudian ya paling awal seperti yang coach atau guru besar Nasuha sampaikan ya, perbaiki dulu dalamnya, komunikasi dengan pasangan diperbaiki, kemudian coba ambil jeda buat ya komunikasikan, selesaikan bareng-bareng gitu ya. Karena kondisinya gini Bapak Ibu, mungkin ada yang seperti saya setelah resign dari tempat kerja, saya kan mungkin nggak bisa bantu dalam hal materi ya gitu untuk menyelesaikan amanah ini gitu. Ini kan kami sudah berdua gitu menjalani hidup. Berarti kan hutang beliau juga termasuk hutang saya juga gitu. Saya hanya bisa saat itu saya pikir saya nggak bisa kasih materi gitu, nggak bisa bantu materi, tapi saya usahakan gitu, saya dengarkan suami saya, kemudian kami diskusi gitu, terus kemudian kami susun strateginya yang mana nih hutang yang bisa kita tutup lebih dulu gitu. Karena saat itu kan lumayan ya, suami saya ada 11 pinjol, titik pinjol gitu, jadi kami bingung gitu ya, dari 200 juta ini totalnya itu mau bayar pakai apa gitu. Jangan pantang menyerah untuk ibu-ibu yang cuma, maksud saya hanya ibu rumah tangga mungkin ya gitu, tapi kita bisa kok kita berdoa gitu di rumah, kemudian kita bisa diskusi dengan pasangan kita ya. Tambah romantis.